Kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan berbagai macam channel, tapi kita melalaikan. Yang penting yaitu apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, apakah melalui firman Tuhan ini kita mengetahui misi kita itu di mana. Ini penting. Gereja harus bermisi. Orang Kristen harus mempunyai misi. Dan Tuhan pun akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan pun mengatakan jangan takut. Saudara sekalian, ayat selanjutnya ya, sebab begini firman Tuhan alam semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Langit, bumi, laut, daratan. Saudara jangan mengatakan ini ada gempa bumi. Itu bukan gempa bumi. Tuhan menggoncangkan langit dan bumi dengan satu maksud. Maksud apa? Saudara lihat, menggoncangkan segala bangsa. Sehingga itu adalah tujuannya. Mengapa langit dan bumi, lautan dan daratan segala bangsa digoncangkan? Sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Mengalir kemana? Saudara sekalian, mengalir kemana? Ke rumah Tuhan. Ini janjinya, saudara sekalian. Hal mengalir ini, coba. Ini bagus sekali. Cara mengalir itu dari atas ke bawah. Gak bisa dari bawah ke atas toh. Jadi kalau harta benda ini mengalir bukan dari bumi, saudara, bukan dari dunia, tapi ada curahan berkat Tuhan dari atas, terus mengalir. Bukan hanya untuk rumah Tuhan, setiap keluarga kita. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh kebenaran dan kerajaan Tuhan in the first place, maka semua ini akan mengalir kepada kita. Tuhan Maha Kaya. Tidak mungkin dia membiarkan anaknya itu tinggal miskin, lemah. Saudara sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, dan kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, ini janji yang indah sekali. Kita perlu emas, perlu perak. Dengan artinya kita perlu dolar, begitu. Ini semuanya ini adalah Tuhan mengatakan ada kepunyaanku. Jadi bagi kita yang melayani Tuhan, ini janji-janji yang indah. Janji ini diberikan setelah ada titah dari Tuhan, yaitu orang Israel harus membangun rumah Tuhan. Misi ini diberikan kepada mereka. Tatkala mereka mau menjalankan firman Tuhan, itulah di mana kemuliaan Tuhan akan dipulihkan kembali. Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui tujuan orang Kristen hidup dalam dunia ini, ya, misinya hanya satu. Coba, ya, di sana dikatakan, aku akan menyatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaanku di situ. Dan selanjutnya kita lihat, what is the chief end? What is the chief? The chief end of man. What is the chief end of man? Ini suatu pertanyaan adalah terkandung di dalam Westminster Confession yang dipakai oleh Presbyterian Church di dalam Shorter Catechism. Jadi untuk orang yang akan dibaptis itu ada satu buku untuk yaitu kata kesasi yang pendek. Ini adalah pertanyaan pertama, apakah tujuan yang terbesar bagi orang? Jawabnya yaitu to glorify God and to enjoy Him forever. Ini jawabnya. Jadi saudara sekalian, kita itu diberi satu misi yang berbeda-beda. Setiap gereja, setiap masa itu misi yang berbeda. Tapi tujuan yang terakhir hanya satu, yaitu to glorify God. Tatkala kita glorify God, kita bisa enjoy Him. Not for a month, a year, but forever. Ini janji Tuhan, saudara sekalian. 11 tahun yang lalu, tatkala saya menerima tugas untuk mengembalakan Presbyterian Church in Chinatown di San Francisco, begitu saya menjabat
sebagai pendeta, suatu hal yang saya temukan bahwa anggota-anggota gereja tidak banyak yang tinggal di community Chinatown. Mereka dari luar semua, dari Sunset area, Richmond area, di East Bay, di Millbrae, ada yang di Fremont. Tapi yang tinggal di Chinatown itu tidak banyak. Saya tanya mengapa? Ini kuncinya di sini. Sebab gereja yang di Chinatown itu menghadapi suatu krisis, yaitu tidak ada parking space. Di sini masih mendingan ya, parking space-nya masih banyak begitu. Di Chinatown tidak ada, saudara sekalian. Tapi anehnya anggota-anggota gereja itu tidak adanya jalan kaki, semua commuting, suka cari parkir. Saya katakan ini misi yang salah. Kita harus menjadi gereja yang community, gerejanya komunitas. Lalu kita mulai menyelidiki mengapa orang-orang di Chinatown itu tidak mau ke gereja. 3 bulan kita menyelidiki, kita mengunjungi restoran-restoran. Saya hitung lebih dari 60 Chinese restoran yang kita kunjungi. Ternyata di dalam sana banyak pegawai-pegawai yang orang Kristen. Dia mengatakan, bagaimana kita mau ke gereja, kita makan apa? Anak saya 2, anak saya 3, istri saya makan apa? Ini problemnya saudara sekalian. Kita suka mengatakan, cari kebenaran Tuhan, semua akan tambahkan. Mereka tidak mempunyai iman yang demikian. Lalu ada satu inisiatif, bagaimana kita mengadakan evening worship. Mau kamu datang? Oh ya, kalau ada kebaktian pada malam hari setelah restoran tutup, saya mau datang. Kita turuti saudara sekalian. Kita memakai waktu setengah tahun untuk mempersiapkan hal ini. Kemudian tatkala kita mulai kebaktian yang pertama, kita sebut The Restaurant Fellowship, Restaurant Workers Fellowship. Wah, yang datang banyak saudara, 70-80 orang. Mereka eager to worship God. Wah, kita senang sekali. Memang pekerjaan ini tidak mudah ya. Mereka langsung dari tempat kerjanya jalan kaki. Saya mengatakan, saya membutuhkan anggota gereja yang jalan kaki. Itu yang kita utamakan. Mereka jalan kaki, jadi tidak ada parking problem. Kemudian memang setelah kita ketahui bahwa mereka tidak pulang, kita langsung dari tempat kerjanya ke gereja, kita sediakan free dinner. Sekali jam 7 makan malam, jam 8 mulai kebaktian. Tapi anehnya Tuhan berkati bahwa perak dan emas itu milikku. Ya, untuk misi ini kita tidak memakai $1 pun dari session. Di mana restoran fellowship itu uangnya tidak habis-habis. Mereka yang datang itu kita sediakan kotak blung, malah lebih saudara sekalian. Dari kita sudah mulai 9 tahun. Ya. Walaupun yang datang tidak sebanyak yang pertama kali, tapi stabil 30 orang, 40 orang, 60 orang. Banyaknya dibaptis. Sebab ada satu misi. Misi ini saya dapatkan sebab gereja itu menghadapi parking problem. Lalu saya membutuhkan orang-orang yang datang ke gereja yang tidak usah driving, jalan kaki. Ada misi, ada beban, kita doakan dan Tuhan buka jalan. Jadi tatkala kita mempunyai satu misi, saudara sekalian, ya, yang jadi elder mengetahui ya, uang penting, tapi bukan yang terpenting. Jangan kita gesta karena nggak ada dana kok Pak Pendeta. Jangan. Ya, yang penting yaitu kita ada misi, kita ada beban, kita laksanakan dengan iman. So Tuhan berjanji apa? Perak dan emas itu milik siapa? Milikku. Kalau kita mau setia, lalu bagaimana? Mengalir semuanya dari atas ke bawah mengalir, saudara sekalian. Ada amin? Amin. Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami akui tidak mudah untuk menjalankan misi. Misi yang surgawi akan dijalankan di dunia ini tidak mudah. Banyak tantangan, banyak halangan. Tapi janjimu yang akan menyertai, janjimu akan memulihkan kemuliaannya.
dan janji-Mu akan mengalirkan segala kebutuhan dalam rumah-Mu. Biar hal ini terjadi di gereja GKI Sacramento juga, supaya setiap yang melayani di sini mendapatkan berkat-Mu dan akan mendapatkan kekuatan. Tuhan, pimpin hari depan kami masing-masing, simpan firman-Mu menjadi satu fondasi dalam hati kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus, amin. Pujian untuk Tuhan dan juga untuk jemaat GKI. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah dunia menakutkan.
marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 115 ayat 1. Bunyinya demikian. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 363, bagi Yesus Selamat. Kepada Bapak-Bapak Ibu yang saya akan panggil ke depan, kepengurusan kaum ibu yang baru yang telah terbentuk, Ibu Ketua Ibu Surya Ganda Seditonga dipersilakan ke depan, Wakil Ketua Ibu Tini Turangan dipersilakan ke depan, Sekretaris Ibu Herning Krisom dipersilakan ke depan, Bendahara Ibu Timoria Sidaputar mungkin tidak hadir. Sama Panitia Natal GKI Sacramento
Ketua Bapak Wiliater Sitorus dipersilakan ke depan. Wakil Ketua Bapak Sutarjo Guan, Sekretaris Putri Situmeang hadir, Bendahara sekalian Ibu Tini Turangan, bidang ibadah Bapak Ariantos Yoga, bidang musik Ibu Diana, Ibu Tati Sael, Ibu Ganda Silitonga, Ibu Alma Sitorus, bidang sound system dan dokumentasi Bapak Victor Sitorus, Bapak Orpin Wanangkuba, bidang konsumsi Ibu Heni Yoga, Ibu Parida Sitompul, Ibu Elizabeth Luntungan, Ibu Diana Sianturi, Ibu Lili Hermansyah, Saudari Ina Sael. Bidang Christmas Gift Exchange Kristi Sihombing dan GKI. Nah, Natal GKI yang kita akan laksanakan tanggal 22 Desember jam 16.30 di tempat gereja ini, Pelayan Firman Pendeta Antoni Setiawan. Saya senang bahwa pada hari ini ada pelantikan bagi kaum ibu, pengurus kaum ibu dan juga panitia Natal. Kita melayani Tuhan itu mempunyai satu judul, yaitu sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi istilah hamba Tuhan ini bukan hanya khusus dipakai untuk pendeta atau pekabar Injil, tapi untuk setiap orang yang melayani Tuhan. Dan bagaimanakah persyaratan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan? Yesus mengatakan, jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Ya, dari dua hal yang dipentingkan. Yang pertama setia, yang kedua bijaksana. Setia itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Kita setia, walaupun kita mempunyai banyak-banyak kebutuhan, banyak-banyak yang akan menjadi suatu rintangan bagi kita melayani Tuhan, tapi karena hati yang setia kepada Tuhan, menaruh Tuhan di tempat yang pertama, prioritaskan pekerjaan Tuhan, itu kesetiaan yang Tuhan berikan. Dan juga bakat apa, talenta apa, kemampuan apa yang Tuhan berikan, kita mau ibadahkan kepada Tuhan, itu menunjukkan sikap yang setia. Dan berbicara tentang bijaksana, itu menunjukkan yaitu prestasi pekerjaan kita. Kita membutuhkan bijak bukan dari dunia tapi dari surgawi. Dan ada orang mengatakan untuk melayani Tuhan kita membutuhkan common sense. Common sense itu juga suatu pernyataan bijaksana, saudara sekalian. Pernah saudara rekan kerjaan yang tidak mempunyai common sense itu sukar untuk diajak kerjasama. Jadi di sini yang saya tekankan, yang pertama, terhadap Tuhan kita setia, terhadap pekerjaan kita bijaksana. Dan dasar dari bijaksana itu mempunyai common sense, begitu. Harap ibu bapak yang sudah menerima jabatan ini mempunyai kesetiaan dan mohon kebijaksanaan dari Tuhan, supaya dapat melaksanakan tugas dan misi yang gereja dan Tuhan serahkan kepada ibu dan bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau Engkau tidak membangun, sia-sialah orang yang membangun. Kalau Engkau tidak menjaga, mengawal, maka sia-sialah usaha manusia untuk menjaga dan mengawal. Baiklah rumah ini Tuhan jaga, Tuhan bangun, dan Tuhan kawal. Dan setiap orang yang melayani menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Baik untuk pengurus baru dari kaum ibu maupun dari panitia perayaan Natal. Supaya melalui pengabdian mereka namamu dipermuliakan dan mendatangkan kebaikan dari pekerjaan gereja. Terima kasih Tuhan, serahkan mereka dalam tangan-Mu supaya Tuhan menguduskan mereka, memenuhi mereka, dan Tuhan memberikan
apa yang mereka butuhkan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kepengurusan kaum ibu 2 periode sampai November 2015, Ibu Surya Ganda Silitonga sebagai ketua, Ibu Tini Turangan sebagai wakil ketua, Ibu Herning Grisom sebagai sekretaris, terima kasih. Terima kasih. Ada ibu mau nyanyi? Ya, saya minta para kaum ibu untuk tampil semua ke depan. Kita akan menyambut kepengurusan baru ini dengan memberikan pujian kepada Tuhan, ya. Mari bersama-sama kaum ibu. We will work together. We will have a strong team, right? Kita akan menyambutnya dengan pujian. Ini semacam komitmen kita sama Tuhan, ya. I will serve thee. Mungkin akan mengiring.